Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, alhamdulillah pada malam hari ini acara demi acara sudah sama kita lalui, ilmu demi ilmu sudah sama kita dapatkan dari guru-guru kita, qasidah demi qasidah memuji Allah dan Rasulnya juga sudah sama kita dengarkan. Mudah-mudahan semua itu menjadi penyebab turunnya rahmat, barakah dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sama kita maklumi bahwa pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka tawakufan sementara Majelis Taklim Al-Islami sehubungan sebentar lagi masuk bulan Ramadan, di mana kita tahu Majelis Taklim ini sudah ada dari zaman orang tua kita dulu, yaitu dari zaman orang tua Buya Zaki, Buya Majid dan seluruh para saudara dan saudarinya. Kita tahu bahwa keluarga besar almarhum Kiai Haji Umar Ismail semenjak hidupnya bersama istri berjuang, berdakwah, menyebarkan Islam, saudara, yang kemudian dilanjutkan oleh putra dan putrinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal yang tidak pernah putus bagi kedua orang tuanya yang telah berhasil memberikan ilmu kepada anak-anaknya, begitu juga kepada jamaahnya, sekaligus meninggalkan anak-anak yang solehin dan solehat. Alhamdulillah. Tidak saya sebutkan satu persatu, sama kita tahu itu putra putri daripada almarhum Kiai Haji Umar Ismail maupun almarhumah Ustadzah Haja Fauziyah, itu semuanya ada 15 orang, yang 2 sudah kembali kepada Allah, tapi yang lainnya semua sampai yang paling kecil tadi Muhammad, kita bisa lihat aktif di majelis-majelis, pandai membawakan juga qasidah. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Umar Ismail senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perlindungannya, semua diberikan panjang umur dalam taat dan ibadah, panjang umur dalam kamal sihah wa tamamil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, tentu melalui daripada acara ini, sambutan ini, saya sampaikan apresiasi penghargaan kepada segenap keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Umar Ismail yang sampai saat ini terus melanjutkan dakwah perjuangan daripada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan semua langkah perjuangan dakwanya diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahiba'il kiram, saya datang kemari sebetulnya hanya untuk menghadiri. Saya datang bukan sebagai penceramah, bukan sebagai pengkhutbah. Saya datang ingin ikut tabarrukan dari acara ini. Maka itu begitu Buya Majid menyampaikan Habib kita mau tawakufan, mudah-mudahan insya Allah saya bisa datang. Hari ini sebetulnya dari pagi sampai sore tadi acara saya begitu padat, begitu lelah. Tapi mengingat bahwa majelis ini penuh berkah peninggalan daripada Kiai Haji, yaitu almarhum Kiai Haji Umar Ismail, saya mencoba untuk mensempatkan diri. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini insya Allah akan mendapatkan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu bapak, baiklah, saya sudah ada di sini
saya ingin mengingatkan diri saya dan ingin mengingatkan semua. Dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, yang bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada satu hadis yang cukup menarik. Di sana disebutkan, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah fudulan yattabi'una majalisad dzikri. Jadi dalam hadis ini disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah memiliki para malaikat, saudara, yang kerjaannya keliling, muter, nyari majelis zikir. Nah, yang dimaksud majelis zikir, Bu, Pak, adalah majelis apa saja yang di dalamnya disebutkan nama Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, mengajarkan ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menariknya dalam hadis ini disebutkan para malaikat ini muter keliling di atas muka bumi. Nah, begitu mereka keliling, mereka lihat di mana ada majelis zikir. Begitu mereka dapatkan majelis zikir, malaikat-malaikat tadi mampir ikut kumpul bersama orang yang hadir di majelis zikir. Jadi nggak sedikit ini malaikatnya banyak. Jadi ada yang berangkat ke utara, yang ke selatan, yang ke barat, yang ke timur. Mereka berkelompok, saudara. Dan ini hadis sahih, Nabi yang menyampaikannya. Nah, kemudian begitu malaikat-malaikat tadi duduk bersama orang-orang yang ikut berzikir di majelis tersebut, mereka mengembangkan malaikatnya menutupi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh jamaah yang hadir, saudara. Makanya kalau dalam suasana begini kita kadang-kadang merasakan auranya, aura keimanan, aura ketenangan jiwa, aura ketentraman pikiran kita, saudara. Itu semua aura yang dibawa oleh para malaikat tadi. Alhamdulillah. Kadang-kadang dalam suasana begini, saudara, pikiran-pikiran pusing kita hilang, resah-resah kita hilang. Itu tadi, malaikat tadi ikut duduk bersama kita, mengembangkan sayapnya, menutupi kita semua. Untuk apa? Melimpahkan rahmat yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis diceritakan, wa idza tafarraqu, begitu jamaah itu bubar, saudara, maka para malaikat tadi naik ke langit, kembali ke tempat masing-masing. Nah, cuman yang menariknya apa, saudara? Para malaikat ini ditanya oleh Allah. Nah, ingat, kalau Allah nanya bukan Allah nggak tahu, Bu, wallahu a'lamu bihim. Dalam hadis pun disebutkan wallahu a'lamu bihim. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Allah tahu apa yang dikerjakan oleh para malaikat tadi. Allah tahu, ya, Wak. Nah, cuman kenapa Allah bertanya, saudara? Ini untuk pelajaran kita semua. Ada pertanyaan dari Allah, ada jawaban dari malaikat, kemudian nanti ada petunjuk dari Allah. Kita baca itu semua menjadi pelajaran buat kita semua. Alhamdulillah. Ditanya oleh Allah kepada malaikat tadi, apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan itu habis jalan-jalan di atas muka bumi ini? Mereka katakan, ya Rabb, kami menemukan sekelompok hamba-hambamu, mereka sedang berkumpul, dan di dalamnya, saudara, para malaikat ini mengatakan, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmadunak wa yas'alunak. Jadi dikatakan mereka-mereka itu, ya Allah, di dalamnya mereka ada yang bertasbih, yusabbihunak, bertasbih mensucikanmu, yukabbirunak, dan bertakbir mengagungkanmu, wa yuhallilunak, dan mereka membaca tahlil mentauhidkanmu. Ya, kemudian nggak sampai situ, wa yahmadunak, dan mereka memuji-muji engkau, ya Allah, wa yas'alunak, dan mereka mengajukan permohonan kepada engkau, maksudnya berdoa. Terus ditanya oleh Allah, mada yas'aluni, mereka minta apa dariku? Apa yang mereka minta? Kemudian para malaikat menjawab, yas'alunakal jannah,
Mereka meminta sorgamu ya Allah. Dalam majlis itu mereka minta sorgamu ya Allah. Ditanya lagi oleh Allah, hal ra'au jannati, apa mereka udah lihat sorgaku? Apa mereka udah pernah lihat sorgaku? Malaikat menjawab, la, mereka belum pernah melihat. Kemudian apa kata Allah? Kaifa law ra'au jannati, kira-kira bagaimana kalau mereka melihat sorgaku? Masya Allah, enggak ngelihat sorganya aja dia minta, apalagi ngelihat. Bu, udah ada yang pernah lihat sorga? Kok ibu minta? Kan nggak pernah ngelihat. Dapat dari cerita, dapat dari pengajian, betul bu? Dapat dari Quran, dapat dari hadis, betul? Rindu gak? Kangen gak? Pengen gak masuk sorga? Belum lihat sorga, udah minta sorga, pengen masuk sorga, apalagi kalau ngelihat sorga, bu. Ibu kalau udah ngelihat sorga pulang nggak mau lihat laki ibu lagi bu, pengen buru-buru ke sorga aja dah. Nah, saking apa? Saking indahnya surga, nikmatnya surga. Jadi Allah mengatakan kepada malaikatnya, lihat aku punya hamba tuh, belum lihat sorgaku saja mereka sudah minta-minta masuk sorga, apalagi mereka melihat. Kemudian para malaikat ini juga mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastajirunak ya Rabb, mereka juga berlindung kepadamu ya Allah, memohon pertolonganmu agar mereka dipelihara. Terus Allah nyatakan, mimma yastajiruni, mereka minta permohonan pertolongan perlindungan dari apa? Maka dijawab oleh para malaikat, min narik ya Rabb, mereka berlindung mohon pertolonganmu daripada api neraka. Mereka takut dengan nerakamu. Terus Allah tanya lagi, hal ra'au nari, apa mereka udah lihat aku punya neraka? La ya Rabb, mereka belum pernah lihat. Terus apa kata Allah? Kaifa law ra'au nari, bagaimana kalau mereka lihat nerakaku? Enggak ngelihat nerakaku saja mereka udah takut masuk neraka, bagaimana mereka lihat? Masya Allah bu, takut gak masuk neraka? Jujur semua, takut gak masuk neraka? Pernah lihat neraka? Kita nggak pernah lihat neraka, tapi karena kita tahu belajar dari guru-guru kita, saudara, guru-guru kita menyampaikan berita-berita dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, dari hadis, menyampaikan tentang dahsyatnya siksa neraka, sampai kita ketakutan, kita berlindung kepada Allah. Belum ngelihat nerakanya saja orang beriman sudah takut, apalagi kalau ngelihat neraka. Bu, Masya Allah. Terus selanjutnya apa nih saudara? Setelah sedemikian rupa saudara, selanjutnya di dalam hadis tersebut para malaikat menceritakan kepada Allah, pokoknya mereka minta sorga, mereka takut masuk neraka dan seterusnya. Kemudian kata malaikat, wastaghfirunak ya Rabb, mereka juga mohon ampun kepada engkau ya Allah. Apa jawaban Allah? Ghafartu lahum, aku ampuni mereka semua. Aku ampuni mereka semua, dan aku akan berikan mereka sorgaku, aku lindungi mereka dari nerakaku. Subhanallah. Saking apa saudara? Allah ridho dengan apa yang mereka lakukan. Kumpul di majelis zikir, bertasbih kepada Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil, kemudian berlindung kepada Allah dan neraka, mohon sorga. Allah ridho, Allah suka, Allah senang, sehingga apa yang Allah berikan, ghafartu lahum, aku ampuni mereka semua. Subhanallah bu, mudah-mudahan kita pulang dari sini dosa kita diampuni semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi malaikat diperintahkan oleh Allah, catat itu mereka semua yang hadir di situ aku ampuni. Ada malaikat yang nanya, ya Rabb, fihim abdul khata, di tengah-tengah mereka ada satu hambamu banyak dosa, banyak kesalahan, dan dia datang cuma nimbrung doang, bukan mau ngaji. Ada gak yang begitu? Ada gak? Ada gak? Datang cuma mau rame-rame aja. Lu ngapain ngaji? Rame di sono, rame. Ada gak yang begitu? Bahkan kadang-kadang datang cuma mau nagih hutang. Dia nagih hutang ke rumahnya nggak ketemu. Oh jangan-jangan di pengajian dicariin. Dia nggak belajar, cuma nyari orang yang hutang mana. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu?
Nah jadi ini malaikat mengatakan kepada Allah, ya Rabbihim abduka khata. Di tengah-tengah mereka ini ada hambamu yang banyak dosa, banyak kesalahan. Dia datang ke situ nggak ada maksud mau ikut ngaji, nggak ada maksud mau tasbih, mau takbir, mau tahmid, nggak. Cuman mau ikut aja duduk sama mereka. Apa kata Allah? Ghafartu lahu. Tetap aku ampuni dia. Kenapa? Karena siapa-siapa yang duduk bersama orang-orang di majalis zikir, saudara, mereka tidak akan pernah rugi. Subhanallah. Bu, duduk ikut pengajian, tidur, iler ke bawah, tetap pahala dapat. Subhanallah, tetap rahmat barokah dapat. Apalagi yang nggak tidur, apalagi yang serius, apalagi yang ngambil ilmu, berlipat-lipat ganjaran akan didapatkannya. Alhamdulillah. Bu, nah makanya jangan pesimis, jangan begitu pulang ya kita dapat apa tadi, kayaknya begitu-begitu aja. Enggak, ibu pulang dari sini dapat rahmat, dapat barakah, dapat makfirah. Jangankan ibu-ibu yang serius ngajinya, yang tidur, yang ngiler dapat, yang datang mau nagih utang dapat. Ada yang nanya, kalau yang mau nyolong sendal gimana? Dapat sendalnya. Bu, ya yang nyolong sendal dapat sendalnya, betul Bu? Ketangkep dapat bogemnya, dapat juga Bu. Masya Allah, na'udzubillah min dalik. Jadi ibu yakinlah, bapak-bapak semua, ini hadis sahih, ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang rugi seorang pun kalau mereka hadir di majalis zikri, hadir di majelis taklim, hadis di majelis zikir, majelis wirid, majelis ratib, marhabanan yang di dalamnya ada pujian buat Allah, pujian buat Nabi, ada doa, ada perlindungan, semuanya itu membawa rahmat dan barakah. Alhamdulillah. Terus ada yang nanya, Habib, kalau memang majelisnya begitu luar biasa manfaatnya, kenapa ditutup? Bu, tanya Buya Zaki. Nah kenapa berkahnya banyak kok ditutup? Betul? Betul? Oh dijawab Buya Zaki, bukan ditutup, tapi di bulan Ramadan ada pengajian dalam bentuk lain. Betul Bu? Nanti kan bulan Ramadan ada ceramah subuhnya, ada kuliah tarawehnya, ada kuliah lagi sebelum buka puasanya, betul gak? Bahkan di bulan Ramadan pengajian lebih banyak. Jadi sebetulnya penutupan ini cuma penutupan yang rutin ini saja. Tapi bukan berarti para ustadz terus tutup pengajian gulung tikar, enggak Bu? Bu, Ramadan saya tanya, pengajian tetap ada gak? Pengajian tetap ada gak? Bahkan ditambah ada taraweh, ada tadarusan, betul? Betul? Ya ada menteri ngomong taraweh nggak boleh pakai speaker. Ye, unyil. Saya bukan fitnah. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak? Mana tuh orangnya? Bu, tuh menteri dari belum dia lahir, dari dia berak di celana. Dari bapak moyangnya dulu juga yang namanya terawih di mana-mana masjid pakai speaker, betul? Tadarusan juga pakai speaker, betul? Pokoknya bilang jangan mengganggu orang. Ye, lu nggak mau keganggu speaker masjid, lu pindah ke kuburan. Lo di kuburan lo nggak ada speaker, betul? Suruh beli tanah di tengah kuburan, lu tinggal di kuburan. Bu, ya bukan yang namanya tinggal di samping masjid, kita mesti siap. Dengar azan 5 waktu, betul? Kemudian dengar suara sholat berjamaah maghrib, isya, subuh, betul? Dengar orang sholat tarawih, betul? Dengar tadarusan, betul? Dengar tarhiman, betul? Dia mau larang, iye. Duh, bu, saya mau tanya, mau dilarang? Mau dilarang-larang? Mau dilarang-larang? Iya sekarang dilarang terawih nggak boleh pakai speaker, besok yang dilarang sholat 5 waktu, jangan pakai speaker. Nanti besoknya lagi yang dilarang azannya. Nah, nanti lama-lama kita dilarang sholatnya, nggak boleh didiamin, yang begini mesti dilawan, betul? Betul. Jadi kasih tahu kalau ada orang-orang yang terganggu dengan suara speaker masjid, lu jangan tinggal dekat masjid, goblok. Betul?
Lu cari sono tanah dekat kuburan, sono cari tanah tempat pembuangan sampah. Nah itu nggak ada speaker tuh, yang ada bau. Nah, jelas bu. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, kalau di masjid ada adzan maghrib terganggu gak? Ada adzan isya terganggu gak? Nggak ada yang terganggu, betul? Ya tapi marbot kira-kira. Jangan jam 11 malam lu udah teriak-teriak sahur. Orang kampung terganggu juga, betul bu? Ada waktunya. Habis sholat tarawih, tadarusan 1 jam cukup, matiin, betul? Nanti jam 2:30 atau jam 3 baru buka speaker lagi untuk tarhim bulan Ramadan. Kan ada orang sahur. Ya, tapi di luar bulan Ramadan ya jangan jam 3 juga. Kira-kira 1 jam sebelum apa? Sebelum subuh kita bangunin orang. Itu biasa gak bu? Biasa tidak? Iya, ini orang yang terganggu emang pada nggak sholat kali bu ya. Bu emang pada nggak mau sholat dia. Jadi begitu, waduh saudara, begitu dengar azan subuh, as-sholatu khairum minan naum, untuk sholat untuk naon-naon. Itu orang kurang ngajar tuh begitu, betul? Betul. Saya tanya ibu-ibu, dengar suara azan dari masjid bagus tidak? Senang tidak? Bahkan bu ya, ini bukan hanya merupakan syiar Islam, tapi adzan dari masjid, orang sholat berjamaah pakai speaker di mana-mana, ini sudah menjadi kearifan lokal, sudah membudaya, sudah berakar, saudara. Bukan setahun 2 tahun, sudah ratusan tahun terjadi di negara kita Indonesia, betul? Betul? Sebelum Indonesia lahir, bukan sebelum tuh menteri, Indonesia belum lahir, adzan di masjid udah ada, betul? Betul? Sampai jatuh sorban gue. Bukan semangat bu, mengkelap. Ya bukan, kita kan bulan Ramadan disuruh sabar bu ya, tapi dipancing-pancing. Makanya sebelum Ramadan gue marah dulu dah. Masya Allah, biar masuk Ramadan gak marah lagi bu ya. Bu, di pojok bilang, lu di penjara lagi loh. Urusan lu buka puasa di Mabes Polri lagi loh. Jangan nyumpahin begitu bu. Nah, biar selamat dunia akhirat, amin. Ibu dulu zaman Belanda bu, zaman penjajahan bu ya, itu pernah ada larangan menggunakan speaker. Itu di Banten ulama-ulama marah. Bergerak dengan santri-santrinya, diserang Belanda, perang. Gara-gara dilarang azan. Tapi sekarang mau begitu nih. Nah, Apa sekarang mau begitu nih? Hati-hati kalau ulama udah kasih komando pakai ngelarang speaker. Betul? Cuman memang pengurus masjid pakai speakernya harus teratur, jangan sembarangan. Di waktu-waktu yang lagi nggak ada sholat, nggak ada pengajian, nggak ada apa-apa, ya jangan pakai speaker. Betul gak bu? Betul gak? Nah sekarang yang namanya azan syiar Islam sudah menjadi kearifan lokal, mau dilarang-larang. Giliran dangdutan lu demen, nggak ada larangannya. Betul? Betul? Giliran kita protes dangdutan, apa mereka bilang? Itu kan kearifan lokal. Iye, unyil. Giliran dia punya kita protes, dia bilang kearifan lokal. Ada organ tunggal di samping musola, kita protes, ini kearifan lokal. Ada jaipongan, kita protes, ini kearifan lokal. Giliran azan pakai speaker dilarang. Iye, udah gue kesel banget ah. Udah dah ceramahnya sampai di sini aja dah. Daripada gue marah-marah terus. Bu, ini uban banyak gara-gara marah-marah terus. Masya Allah, mudah-mudahan dah yang begitu-begitu tuh yang ganggu umat Islam cepat mati dah. Amin. Amin. Ada lagi di Bali. 1 Ramadan besok bebarengan hari Nyepi. Saudara, di sana diserukan umat Islam malam pertama nggak boleh sholat tarawih di masjid. Iya, katanya toleransi. Toleransi itu bu, mesti dari kedua belah pihak. Bukan kita disuruh toleransi, dia seenaknya. Iya, lu nyepi, gue mau sholat. Betul tidak? Betul tidak? Islamnya agama yang paling toleransi. Mari kita lihat. Dulu pernah lebaran bareng sama hari Natal, betul? Apa ada orang Kristen kita larang Natal?
Apa ada? Hei orang Kristen, kita lagi lebaran, lu awas lu Natal, awas lu Natal. Ada begitu? Nggak ada saudara. Orang Kristen mau Natal silahkan, mau ke gereja silahkan, mau nyanyi-nyanyi di lebaran silahkan, itu hak mereka. Enggak, kita nggak ganggu. Kita lebaran, kita sholat Idul Fitri, saat itu mereka Natalan, enggak ada yang ribut. Betul? Betul? Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Indah saudara. Kenapa jadi sekarang saudara di Bali dia mau nyepi umat Islam nggak boleh sholat tarawih di masjid? Ya, lu pikir negara punya lu sendiri? Kira-kira jelas gak? Ini gara-gara ngomong begini nih, buzzer lagi pada ngerekam nih buzzer. Iya nih, bu, buzzer ngerekam nih. Habis direkam dia kasih judul Habib Rizik intoleran. Wah, dia kasih lagi judul Habib Rizik menyerang Hindu Bali. Wah, Habib Rizik ini radikal. Wah, pusing udah. Bu, saya bingung mau ngomong apa, susah dah. Ngomong begini salah, begitu salah, betul bu? Betul. Kita bukan intoleran, bukan radikal, bukan. Toleransi itu harus dari semua pihak. Kita tidak mengganggu ibadah umat agama lain. Umat agama lain juga jangan ganggu umat Islam. Yang begini pemerintah mesti memperhatikan, masuk ada peran negara. Nggak bisa dong. Kalau sekarang umat Islam nggak boleh sholat tarawih di masjid di Bali karena hari raya Nyepi. Nanti kalau umat Islam marah. Akhirnya umat Islam ngomong, orang Hindu Bali yang ada di seluruh Indonesia, lu Nyepi pulang aja sono ke Bali, jangan di kampung gua. Nah kan repot kalau udah begitu, betul? Kacau tidak? Hancur tidak? Rusak tidak? Mau begitu? Mau begitu? Takbir. Di sini indahnya Islam. Islam itu maunya bersatu, damai, tidak saling mengganggu. Betul bu? Betul semua? Alhamdulillah, makanya jangan gua dulu yang teriak, lu teriak juga dong. Bukan dikit-dikit Habib Rizik lagi yang ngomong. Lu buzzer bukan lu? Oh bukan. Pokoknya gua kalau ada yang nyorot-nyorot begitu udah curiga aja dah. Ini jangan-jangan buzzer nih. Di sini sih senyum sama kita, Habib. Ntar sampai di rumah diedit sama dia. Iya, muka kita dibikin kayak capung. Aduh, kacau gak bu? Buzzer kacau gak? Iya, ini sekarang buzzer lagi kehilangan kerjaan. Lagi bingung pada, mudah-mudahan insya Allah umat Islam selalu menang, amin. Ya Rabbal Alamin. Bulan puasa memang bulan sabar, tapi umat Islam jangan dipancing. Jangan dong, umat Islam gak boleh dipancing. Kita pengen bulan Ramadan, saudara, kita ibadah, kita taat, kita puasa, kita sholat, betul? Nah, tapi jangan dipancing umat Islam marah. Jangan lupa bulan Ramadan itu juga bulan jihad bu. Dulu Nabi pertama kali perang bertempur, perang Badar itu pada bulan Ramadan. Siapa bilang bulan Ramadan gak boleh amar ma'ruf nahi munkar? Siapa bilang bulan Ramadan gak boleh jihad, saudara? Nabi udah berikan bukti, Nabi berikan contoh. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Kira-kira jelas gak bu? Jelas gak bu? Iya, ini memang di negeri kita nih kadang-kadang bulan Ramadan dipolitisasi. Nah, ini umat Islam nih bulan Ramadan mesti sabar, gue curangin loh. Nah, ntar pengumuman yang menang pilpres bulan Ramadan. Begitu kita memarah, Ramadan. Ayo lu siap-siap aja dah. Makanya sekarang belum diumumin, dia nunggu Ramadan. Betul? Ayo udah diumumin belum? Kapan mau diumuminnya? Ramadan. Begitu diumumin dengan kecurangan, umat marah. Ramadan. Nah, Ramadan. Sabar. Ayo, betul bu? Emang udah nasib dah. Masya Allah, enggak begitu saudara. Walaupun bulan Ramadan kita tetap wajib untuk berdakwah, wajib untuk berhisbah, wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar, wajib untuk melawan kezaliman, wajib untuk melawan kecurangan, wajib untuk melawan kebatilan. Jangan mentang-mentang Ramadan saudara, orang mabuk depan musola, sabar, Ramadan. Pala lu bau menyan. Ya ada orang mabuk depan musola, ya gebuk, betul. Bubaran ada yang judi di kampung-kampung kita, betul. Tetap wajib saudara mencegah kemunkaran.
Jangan mentang-mentang Ramadan kemudian gak ada amar ma'ruf nahi munkar. Orang seenak-enaknya mau maksiat. Nauzubillah min dzalik. Bu, ada yang nanya, emang Habib kalau bulan Ramadan banyak yang maksiat, kan setan diikat. Benar. Ayo, setan diikat gak? Setan dibelenggu. Nah kok ini banyak yang mabok-mabokan? Ya dia setannya. Nah kan Allah udah nyatakan dalam Al-Quran, setan itu apa? Minal jinnati wana, saudara. Setan dari jin diikat, setan pala hitam enggak diikat. Kira-kira jelas gak setan pala hitam? Tahu gak setan pala hitam? Banyak gak setan pala hitam? Itu dia, saudara. Hawa nafsu itu, saudara, yang dimiliki manusia di bulan Ramadan itu tetap ada. Justru kita disuruh puasa dalam rangka melatih hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita 1 bulan melatih hawa nafsu kita, menahan diri dari hal-hal yang halal, makan halal, minum halal, berhubungan dengan istri halal, tapi di bulan Ramadan siang hari semua kita dilarang. Nah kenapa? Kita dilatih menahan diri dari yang halal dengan tujuan supaya nanti lepas bulan Ramadan kita lebih mampu menahan hawa nafsu dari yang haram, saudara. Makanya bulan Ramadan itu pelatihan buat kita semua. Nah kalau bulan Ramadan kita bisa menahan diri dari minum yang halal, kita bisa menahan diri daripada makan yang halal. Masa sih setelah Ramadan kita nggak bisa menahan diri dari homer yang haram, dari zina yang haram, dari mencuri yang haram, dari judi yang haram? Nah jadi Ramadan itu pelatihan buat kita semua. Makanya yuk sambut bulan Ramadan, isi dengan aneka ragam amal ibadah insya Allah. Jadi kalau ada di antara kita bulan Ramadan tetap maksiat, itu pertanda hawa nafsunya besar. Kalau bukan bulan Ramadan kita masih nggak bisa bedain, nah hawa nafsu apa setan nih. Ini siapa nih goda? Hawa nafsu apa setan? Tapi begitu masuk bulan Ramadan, keinginan maksiat kita besar, berarti hawa nafsu kita yang besar. Berarti syahwat kita yang tidak terkendali. Kenapa? Setan diikat dan dibelenggu, saudara. Nah kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, itu berarti sudah lampu kuning. Hati-hati kalau hawa nafsu kita tidak terkendali, kalau hawa nafsu kita begitu besarnya sampai setan diikat, tetap saja hawa nafsu menguasai kita, saudara, maka kita derajatnya akan lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya nih anak-anak muda di sini nih, di bulan Ramadan kalau ada yang mabok-mabokan, saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kalau ada yang ganggu-ganggu tetangga, biarkan atau lawan? Kalau ada yang judi, biarkan atau lawan? Kalau pengumuman curang? Pengumuman apa? Gue belum ngomong. Lu main lawan-lawan aja. Nah kalau pengumuman naik ke kelas kan, April, naik kelas April. Aduh, Bu, memang orang di sini nih kayak petasan banting. Iya, dilempar meretup, dilempar meretup tuh petasan banting loh. Ya, yang penting Bu, kita tetap bersatu. Kezoliman, kecurangan harus kita lawan. Betul? Betul? Kita siap menerima hasil pilpres. Kita siap ridho, kita siap hormati siapapun yang menang, tapi harus jujur, tapi harus adil. Karena jujur adil itu, satu itu ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Yang kedua itu amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, saudara, bahwa negara ini wajib menggelar pemilu yang luber dan jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Ini amanat konstitusi. Jadi kalau ada perangkat negara mau coba-coba menggelar pemilu yang tidak adil, berarti dia sudah melanggar konstitusi. Nah sekarang ada yang nunjuk curang, ada lagi yang nunjuk enggak curang. Nah, terus ngelesainnya bagaimana, Bu? Bu, yang kalah teriak-teriak curang lu, curang. Yang menang enggak, gua enggak curang. Ayo, betul. Nah, beresinnya bagaimana, Bu? Nah, cara ngeberesinnya ada 3 jalan. Mau tahu gak? Nanti habis Ramadan. Kan gue bilang gue bukan penceramah. Apa sekarang, Bu? Sekarang, Bu? Mau tahu? Betul. Biar tidur pulas.
Bener juga ada pamannya. Jadi pusing gua, Bu. Ya sudah, kita husnuzon aja. Ini kan kita bicara jalur, Bu, ya. Bu, makanya lain kali dia punya pamannya, kita juga mesti punya kakaknya dong. Begitu. Oh, lu punya paman, gue punya kakak di situ. Oh, gue punya kakaknya kakak, kakaknya kakak. Gue juga punya tetangganya, tetangga kakak gitu. Tetangga gue tuh ibunya tuh, ya bapaknya tetangga gue juga. Ya puyeng dah. Bu, ribet. Apalagi orang Betawi paling ribet tuh, Bu. Saudara yang jauhnya 10 tetap disebutin tuh. Itu cucunya, cucu encing gue, encing tuh ponakannya, begitu, Bu. Betul, Bu? Ya sama-sama tahu dah kan, kita sama-sama Betawi, Bu. Bu. Nah, jadi sekarang kita bicara jalur hukum, Bu, ya. Urusan paman, urusan dia dah, Bu. Jadi jalur hukum itu, saudara yang merasa dicurangi, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dengan data yang akurat, tidak terbantahkan, untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di sana pertarungannya ada dua, ada pertarungan kuantitatif, ada pertarungan kualitatif. Lu bengong lu. Apa, Bu? Enggak. Apa ngomongnya kekerenan? Pakai kuantitatif, kualitatif. Apaan tuh, Beb? Solatif. Emang susah kalau ceramah di kampung. Biar kata udah di tengah kota Jakarta, tetap aja kita kampung, Bu. Bu, paham nggak? Nggak paham. Maksudnya, Bu, ya, persoalan yang diadili sidang yang kuantitatif itu persoalan angka-angka. Oh, ini angkanya ada yang dinaikin, ini angkanya ada yang diturunin. Oh, ini angkanya ada yang salah tulis. Oh, ini angkanya ada yang sengaja dirubah. Bu, dulu zaman ibu ilmu matematika, Bu, ya, 2 tambah 5 sama dengan 7. Sekarang 2 tambah 5 25. Bu, kadang-kadang 2 tambah 5 jadi 250. Nggak tahu tuh ilmu dari mana. Ayo jujur, betul? Betul? Ini matematika gila ini. Udah edan, Bu. Betul, Bu? Ibu dulu 2 tambah 7 berapa? 2 tambah 5 berapa, Bu? 7, mau diputar bagaimana juga 7. Sekarang 2 tambah 5 toto 2500. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Paham loh. Sampai orang Jepang, Bu, ya, dalam satu acara dibilang apa? Di Amerika kalau habis pemilu hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk mengetahui siapa pemenangnya. Wow. Artinya apa? Canggih cara ngitungnya. Di Afrika itu kalau habis pemilu dia butuhkan waktu 3 sampai 4 hari baru ada pemenangnya. Di Indonesia sebulan sebelum Pilpres udah ketahuan pemenangnya. Kacau tidak? Ini yang ngomong profesor dari Jepang. Malu gak? Malu gak? Berarti apa? Orang luar negeri udah tahu lu curang. Aduh, kok nggak ngaku? Kita nggak curang, buktikan dong. Orang buta tahu lu curang. Orang budak dengar lu curang. Saking apa? Saking dah saknya curangnya, Bu. Bu, orang buta nih, Bu, sampai melek gara-gara curangnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Berarti itu maksud saya jangan salah paham. Ini buzzer lagi ngerekam deh. Gue curiga, coba gue lihat mana tampang buzzer. Kalau ini tampang ngaji nih. Iya, Bu, lain, Bu, tampang buzzer mengaji, Bu. Beda. Yang namanya tampang buzzer tuh jidatnya kelihatan duitnya tuh, Bu. Ibu nggak ngelihat, saya ngelihat, Bu. Ya, mending gede cuma 25.000. Astagfirullahaladzim. Ini bahasanya kalau kita ngomong begini, Habib Rizik menghina orang buta. Ada gak bahasa yang begitu? Bukan, kita bukan lagi bicara orang butanya, kita lagi bicara curangnya. Paham, Bu? Udah dah, gue udah ngos-ngosan. Udah capek dah. Bu, saya nggak muda lagi. Dulu saya ceramah umur 20-30, wah 2 jam juga nggak pakai berhenti, Bu, nggak pakai rem itu. Sekarang baru 20 menit udah Bu, ya. Hus,
Udah jam berapa? Udah malam nih. Belum malam. Lu kayak Jokowi loh. Bohong melulu. Ya bukan malam lu bilang belum kan lu bohong. Kayak siapa? Kayak siapa? Kayak siapa? Kok ngaku? Nah kalau udah sama lu jangan pakai marah-marah ke sono. Kan sama. Masya Allah Bu. Nah jadi yang saya maksudkan di sini Bu, sekali lagi yuk, semua mesti jelas bahwa untuk menyelesaikan kecurangan tidak usah ribut. Yang merasa dicurangi atau yang yakin tidak curang, ayo sama-sama ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang merasa dicurangi ya bawa buktinya. Yang merasa tidak dicurangi ya jangan menghalang-halangi Mahkamah Konstitusi. Kalau memang ente bersih, ente nggak salah, mesti berani dong ngadepinnya. Pertanggungjawabkan dong, betul? Betul. Dan kita minta Mahkamah Konstitusinya wajib jujur dan adil. Setuju? Yang kedua lewat jalur politik. Apa itu jalur politik? Lewat DPR, bukan lewat pengadilan. Nah apa itu namanya? Hak angket. Bu, apa sih itu angket Bu? Nggak tahu. Lu banyak nggak tahunya. Hak angket itu Bu, hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Apa betul Pilpres 2024 itu curang? Apa betul curangnya itu TSM, terstruktur, sistematis dan masif Bu. Nah itu diselidiki oleh DPR. Nah dalam penyelidikan itu DPR punya hak untuk manggil pejabat. Bisa manggil KPU, bisa manggil Bawaslu, semua bisa dipanggil oleh DPR. Dalam rangka apa? Menyelidiki. Dan semua partai terlibat. Silakan periksa. Baik yang membela maupun yang menentang saudara. Jelas gak Bu? Nah nanti kalau sudah diselidiki ternyata hasilnya benar, ada kecurangan, buktinya akurat. Nah di sana ada hak interpelasi. Bu, apa interpelasi? Oh. Interpelasi itu Bu, DPR berhak panggil presiden, pertanggungjawabkan kecurangan-kecurangan tersebut kalau terbukti lewat angket. Kalau nggak terbukti ya selesai, nggak ada masalah, berarti presiden nggak salah kalau tidak terbukti. Nah kalau terbukti presiden dipanggil, presiden nggak mau datang ditangkap sudah. Itu aturan, dia mesti mempertanggungjawabkan. Jawab, ini ada temuan-temuan seperti ini, ini ada bukti-bukti seperti ini, bagaimana pertanggungjawabannya? Nah puncaknya ada HMP. Apa itu HMP? Hak menyatakan pendapat. Tiap fraksi maju ke depan menyampaikan apa kesimpulannya. Oh maju nih satu partai, partai A katakan, setelah kita melalui angket, interpelasi dan lain sebagainya, kami yakin kecurangan itu ada dan kami minta presiden diberhentikan. Nah lu amin aja loh. Gue belum baca doa nih. Dia suka ngerebut Bu. Udah, nah kemudian nanti fraksi yang berikutnya setelah kami periksa ternyata kami nggak menemukan tuh bukti-bukti kecurangan. Enggak, presiden nggak salah. Jadi menurut kami presiden tidak boleh diberhentikan. Nah ini kan fraksi banyak nih, ada 9, masing-masing mengemukakan pendapat mana yang lebih kuat. Itu namanya HMP. Nah kalau HMP ternyata semua sepakat presiden harus diberhentikan, apa bisa langsung berhenti? Nggak bisa. Oh langsung ke MPR sidang istimewa, dulu bisa begitu. Dulu Bu, kalau DPR udah sepakat, bawa ke MPR sidang istimewa, berhentikan itu presiden. Dan itu terjadi dulu zaman Gus Dur. Makanya Gus Dur diberhentikan. Sekarang udah dirubah aturannya. Kalau sudah semua sepakat presiden harus diberhentikan, nggak boleh langsung ke MPR. Kemana dulu? Dibawa ke MK lagi, ada pamannya lagi. Puyang. Ayo lu puyang nggak? Ini malam lu puyang, gua dari kemarin lu puyang. Kalau dulu enak Bu, langsung bawa MPR, berhentiin, selesai. Sekarang nggak bisa, bawa dulu ke MK. Karena dianggap ada ini keributan antara dua lembaga tinggi negara.
lembaga eksekutif kepresidenan dan lembaga legislatif DPR. Jadi perlu ada lembaga tinggi yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi yang menengahi, yang memutuskan. Kalau MK memutuskan oh ya benar terjadi pelanggaran, baru naik ke MPR, sidang istimewa digelar, presiden diberhentikan. Repot gak Bu? Kalau MK bilang oh nggak bisa, ini tidak akurat, ini buktinya nggak kuat, nggak boleh dibawa ke MPR, selesai. Jasa paman. Udah repot udah kalau pakai jasa paman Bu. Anak kecil lagi boleh jadi cawapres, emang jasa siapa? Jasa paman. Paman. Makanya lu punya paman yang benar. Lu pulang bilang sampai paman, man, lu jadi hakim ke jadi apa ke? Nah, kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak? Nah itu sebetulnya cara menyelesaikan, gak perlu ribut. Yang penting DPR-nya adil, MK-nya juga adil. Nah saya berharap begitu, jadi nggak usah ribut. Tapi kalau MK-nya tidak jujur, tidak adil, DPR-nya nggak dipercaya lagi oleh rakyat, ada jalan ketiga. Apa jalan ketiga? Ekstra parlementer. Apa Bu? Nggak tahu. Bu, makanya nih hari pokoknya ibu-ibu di sini mesti pinter politik semua. Amin. Ibu pulang dari sini ngadu ke suami, kita habis dapat pelajaran S2 dari Habib Rizik. Jadi sarjana semua, insya Allah. Bu, ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa tuh? Revolusi. Apa sih tuh? Berontak. Yang amat. Gua ngomong begini gak paham, begitu gak paham, ya udah ngomong berontak. Paham kan? Paham Bu? Oh, emak-emak langsung paham, berontak. Nyebut people power gak paham. Ekstra parlementer gak paham Bu. Kalau berontak, udah artiin sendiri dah. Jadi jangan sampai rakyat berontak, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada kegaduhan. Segeralah selesaikan secara adil dan jujur. Nggak boleh kita kalau ada keributan semua rugi Bu. Rugi gak? Nyari minyak susah Bu, belum ribut aja beras susah, belum ribut tuh, belum ribut apalagi ribut. Udah jangan katanya cari beras, cari gabah juga susah. Betul Bu? Nah makanya kita jangan ribut. Setuju gak? Setuju gak? Nah baik, sebelum saya akhiri saya mau kasih kabar gembira. Mau gak? Lu gembira dulu dong, gembira. Alhamdulillah. Lu kayak pelawak lu ah. Belum cerita udah gembira. Saking apa Bu? Saking semangat berjuang. Betul? Takbir. Takbir. Nah, Bu, saya lagi senang Bu. Yang kemarin-kemarin pada ngezolimin kita Bu. Bu, kemarin kan Bu banyak tuh yang ngezolimin kita Bu. Sekarang dia sama dia pada ribut. Syukurin. Main buka-bukaan borok, alhamdulillah. Main buka-bukaan rahasia, alhamdulillah. Udah gitu apa Bu? Nih dulu dia zolim sama kita orang, sekarang dia kalah zolim sama lawannya. Sampai dia ngomong apa? Dulu kita curang, kok sekarang kita dicurangin? Buaya ketemu buaya. Bu, kalau buaya sama buaya lagi ribut, gelar tikar, taruh kopi, nonton. Betul? Setuju? Mau ngapain kita ikut-ikutan? Betul? Yang mau ribut buaya, sini buaya, ribut sono. Ya udah gitu buaya yang satu pakai ngomong, rakyat Indonesia kita terzalimi. Nah kemarin lu zalim, betul? Sekarang lu dizalimi. Al jaza min jinsil amal, saudara. Dia dulu menzolimi orang, sekarang dia dizolimi. Rasain. Betul gak Bu? Betul gak? Ada yang ditangkep, Bu pakai nangis. Gue ditangkep gak nangis. Betul? Betul? Wah, polisi ngeborgol di depan gue angkat. Mau ngapain gue pakai umpet-umpetin? Nggak ada, betul Bu?
kita ditangkap bukan memperkosa, bukan narkoba, bukan koruptor, betul? Takbir. Nah sekarang mereka lagi ribut mentangkep-tangkepan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah. Makanya lu tenang-tenang dulu. Lu jangan emosi, tenang dulu, tenang. Biar dia ribut, biar dulu. Ada yang nanya, Habib, apa hukum adu domba? Jawab saya, haram. Apa hukum adu manusia? Apalagi haram. Apa hukum adu setan, Habib? Setan diadu. Ayo Bu, saya mau minta fatwa sama orang sini nih. Ayo ngadu setan apa hukumnya? Ayo. Hah? Lu bingung? Gua kasih jawaban, wajib. Bu, ada koruptor sama koruptor, kita adu, saling buka rahasia. Alhamdulillah. Wajib. Kira-kira jelas gak? Ayo saya mau tanya semua, ujian sebelum berakhir karena kita mau Ramadan, ada ujian malam ini. Ya jawab ya semua. Hukum adu domba apa? Nah, semangat. Hukum adu domba apa? Hukum adu orang. Hukum adu manusia. Hukum adu setan. Serem banget loh. Udah paham kan? Jangan nanya lagi setannya yang mana, Beb? Lu cari sendiri. Nah, begitu gue sebutin pulang dari sini gue langsung ditangkap. Urusannya besok buka puasa di penjara lagi. Nah, jelas gak? Udah tahu setan. Nah sekarang kalau setan namanya setan lagi berantem, pisahin jangan. Jangan. Lu jelas saudara, yang namanya setan itu Bu, minal jinnati wana. Saudara, siapa aja itu setan? Orang yang menghina Islam itu setan. Orang yang menghina Allah dan nabinya itu setan. Orang yang merusak agama itu setan, saudara. Orang yang korupsi bikin rakyat sengsara, pekerjaan di mana-mana hilang, itu lapangan kerjaan, itu adalah adu setan. Alhamdulillah lulus semua. Ya, jadi Buya Majid ini lulus semua Buya ya. Jadi nanti begitu pembukaan ajaran baru naik kelas semua Buya. Alhamdulillah udah cukup begitu Buya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Yang penting saya mau tanya, siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Jangan pernah putus asa dalam perjuangan. 1000 kali kita jatuh dan gagal, 1001 kali kita bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan. Nggak ada kata putus asa, nggak ada. Nah kalau sekarang ditanya, Habib ini kalau kondisinya begini bagaimana? Kita wait and see. Kita tunggu dulu, kita lihat dulu saudara kondisinya. Kalau kondisinya membaik, ada solusi yang jujur, adil, masyarakat bisa terima, sudah kita nggak usah ribut. Nah, tapi kalau kondisinya memang saudara, rakyat terus-menerus ditindas, kita terus-menerus dijegali dengan kecurangan-kecurangan, kezaliman-kezaliman, saatnya melawan, kita wajib untuk melawan. Saatnya turun, wajib kita turun. Setuju? Takbir. Maka itu saya sampaikan di sini. Kalau ada yang bertanya, Habib sikapnya bagaimana nih dengan kondisi politik di sini? Saya katakan, saya mendukung sepenuhnya penyelesaian pertikaian Pilpres di Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mendukung sepenuhnya digulirkannya hak angket. Bahkan saya minta saudara, penyelesaian di Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian di DPR lewat angket harus digelar dengan jujur dan adil, supaya rakyat tidak marah, supaya tidak ada people power, supaya tidak ada kerusuhan. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak jujur dan tidak adil, DPR-nya hanya main-main saja, pura-pura hanya menaikkan nilai tawarnya saja, saudara, rakyat sakit hati, rakyat dizolimi, kemudian rakyat turun ke jalan. Saya nyatakan dari sekarang, saya tetap bersama rakyat. Saya tidak akan pernah tinggalkan rakyat. Hidup mati suka duka bersama rakyat. Betul? Takbir. Siap berjuang, siap berjuang, siap lawan kecurangan, siap lawan kezaliman, siap lawan kejahatan. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Semua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Ambil pelajarannya Bu ya, sambut bulan Ramadan ini dengan iman dan takwa. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi Bu dalam hadis sahih, barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa dia di masa lalu semua diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya serius puasanya, seriusin Bu. Kita puasa semua. Pokoknya sambut dengan iman, puasa dengan ikhlas, insya Allah. Nah itu yang saya mau sampaikan. Tapi tetap ingat anak-anak muda kita, Ramadan kita perbanyak ibadah, zikir, baca Quran. Tapi jangan lupa amar ma'ruf nahi munkar,
tetap kita laksanakan. Jangan biarkan kampung kita dirusak sama perjudian, sama narkoba, sama film porno. Jangan. Kampung kita mesti bersih dari maksiat. Setuju? Setuju? Nah, jadi nggak ada berhenti Bu, karena bulan puasa memang sahrul sabar, tapi bulan puasa juga sahrul jihad, bulan jihad. Nah itu yang saya mau sampaikan. Adapun soal gonjang-ganjing politik, kita tunggu, kita lihat Bu. Buaya sama buaya ribut, jangan ikut campur Bu, digigit ntar. Betul? Setan sama setan ribut, tenang dulu, kita liatin dulu. Setuju? Jangan gampang terpancing, kecuali kalau ada komando ulama. Nah kalau ada komando ulama turun semua, berarti kondisinya sudah gawat. Setuju tidak? Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak, ada yang provokasi, tapi belum ada komando dari ulama, jangan digigit buaya loh. Emang buaya demen yang udah begini nih, gemuk empuk Bu. Nah, iya, hati-hati, betul. Ya udah begitu aja Bu ya. Yuk kita baca suratul Fatihah, kita niatkan bi barakatil Fatihah agar semua nih jamaah yang ada di sini nih supaya diampuni dosanya, disembuhkan penyakitnya, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, dimurahkan rizkinya, diberkahi nafkahnya, diharmoniskan rumah tangganya, dikaruniakan keturunan yang solehin dan solehat, diberikan kemudahan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dan bi barakatil Fatihah kita juga minta kepada Allah agar majelis taklim al-islami dijadikan oleh Allah sebagai majlisan solehan, thayyiban, mubarakan, najihan, nafi'an lil ummati islamiyah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Allahumma bi anwaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li walidina wa li walidina wa li azwajina wa auladina wa ikhwanina wa ashabina wa ahbabina wa masyayikhina wa muallimina wa jami' ahli baitina wa dhawil huquqi alaina wa liman ahatat bihi syafaqatu qulubina wa judratu buyutina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin warfa'anna wa an jami'il muslimin al-waba wal bala wal asqam wal amrad wal masaib wal fitan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin wa sallimil muslimin yang mustad'afina fi Filistin. Allahumma harriril masjidal aqsa min yadil yahudil ghasibin wa raj'il masjidal aqsa ila aidil muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin wal mujahidina fil Yaman wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman waffiqhum li kulli ihsan ya Hannan ya Mannan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alayka bi Israel, Allahumma alayka bi Israel, Allahumma alayka bi Israel wal yahudi sahayinah wa a'wanihim jami'an. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit samnahum wa kharrib quwwatahum wa salsil aqdamahum fadammirhum tadmira innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna warzuqna sya'ba Filistin nasran aziza wa fathan mubina wa khalasan jamila wa baladan amina wa imaman adila birahmatika ya arhamar rahimin wa biquwwatika ya qawiyyu ya matin ya dzal arsyil karim ya dzal arsyil azim ya dzal arsyil majid. Taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik lil imam wal a'immah lil ra'i wal ra'iyah.
Allahumma ij'al biladana bilada Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma walli alaina khiyarana ma yarhamuna wa yakhafu minka wa la tusallit alaina syirarana ma la yarhamuna wa la yakhafu minka ya rab ya rab ya rab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma amitna alal iman, Allahumma amitna alal islam, Allahumma amitna alal ihsan, Allahumma amitna ala qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan kembali ke rumah masing-masing dengan tertib, dengan aman, dengan damai. Selamat menyambut datangnya bulan Ramadan, selamat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga semua berbahagia di bulan Ramadan. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.